Di kantor, gajiku miliaran. Di rumah, aku menyembunyikannya demi harga diri suamiku. Sampai satu kalimatnya menghancurkan segalanya. Semua uang itu hasil kerja kerasku. Malam itu juga, aku memutuskan untuk menarik seluruh fasilitas hidupnya. Namaku Aziza. Di kantor, aku adalah manajer senior di Bank Megakarsa, salah satu bank swasta terbesar di negeri ini. Gajiku cukuplah untuk membeli rumah mewah, mobil Eropa, dan sesekali berlibur ke luar negeri. Aku adalah sosok yang dihormati, tegas, dan tak kenal kompromi dalam urusan integritas keuangan. Aku adalah the Iron Lady dari lantai 20. Namun, begitu jam kantor usai, semua gelar dan kemewahan itu kutinggalkan. Pulang ke rumah, aku hanya Aziza, seorang istri biasa dengan penampilan sederhana. Alasan dibalik penyamaranku ini adalah Agung, suamiku. Agung adalah pegawai biasa di kantor cabang bank yang sama. Penghasilannya, jujur saja, hanya sepersekian dari gajiku. Aku sangat mencintai Agung dan tahu betul bagaimana harga dirinya terikat erat dengan perannya sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, selama bertahun-tahun, aku menyembunyikan posisiku yang sebenarnya dan besarnya gajiku. Sebagian besar uang yang ia yakini sebagai hasil kerja kerasnya di rekeningnya, sebenarnya adalah transfer rutin dariku, kusamarkan sebagai bonus tak terduga atau cairnya investasi kecil. Aku melakukannya agar rumah tangga kami tenang, agar Agung merasa utuh dan berharga. Kedamaian itu retak 3 bulan lalu. Nak Agung, kami tidak mungkin tinggal di kampung terus. Ibu ini sudah sepuh, butuh fasilitas yang lebih layak, kata Ibu Puji, mertuaku, saat ia dan adik iparku, Dina, memutuskan untuk pindah dan menetap di rumah kami. Rumah yang mereka tempati ini, mereka kira ini sepenuhnya hasil kerja keras Agung. Mereka tidak tahu bahwa rumah ini, sebuah hunian elit di Jakarta Selatan, masih menjadi jaminan pinjaman korporasi pribadiku di bank. Mobil yang mereka gunakan sehari-hari, mobil Eropa Matic yang mereka banggakan, adalah fasilitas leasing atas namaku. Aku membiarkan mereka menggunakan semuanya. Aku pikir, memberi fasilitas ini adalah cara termudah untuk membuat mereka bahagia. Namun, alih-alih berterima kasih, kehadiran mereka justru memicu konflik yang membebani batinku. Ibu Puji adalah sosok yang sangat materialistis dan gila hormat. Begitu ia melihat label perabotan dan kemewahan yang kami punya, ia langsung mengambil alih kendali. Dina, adik iparku yang manja, dengan mudahnya menggunakan kartu kredit tambahan yang kuberikan untuk keperluan rumah tangga, namun dengan membabi buta. Tagihan-tagihan mulai melonjak drastis, semuanya untuk barang-barang bermerek dan hangout tak penting. Setiap hari, sindiran-sindiran itu melukai. Untung Agung dapat rezeki bagus. Coba kalau hanya mengandalkan gajimu yang kaku. Zi, mungkin kita masih tinggal di kontrakan, kata Ibu Puji suatu pagi, saat aku sibuk menyiapkan sarapan, sementara ia duduk santai di ruang makan yang mewah. Dina menimpali, "Iya, Mbak Aziza ini kan memang perempuan kaku. Nggak tahu diri. Mana ada manajer yang penampilannya kayak begini? Kayak istri numpang yang nggak tahu fashion. Istri numpang." Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa jika aku menarik semua fasilitas ini, mereka tidak akan punya tempat untuk tinggal selain di jalanan. Aku memaksakan senyum, memilih untuk diam. Biarlah. Demi Agung, demi ketenangan yang rapuh ini. Aku tahu, harga yang kubayar untuk ketenangan ini sangat mahal. Harga diriku. Aku menukar integritasku dengan drama keluarga murahan. Tetapi, yang paling membuatku cemas bukanlah uang yang hilang, atau rasa sakit karena direndahkan. Yang membuatku takut adalah misteri yang kusimpan. Seberapa lama Agung akan tetap buta terhadap realitas ini? Akankah pengorbananku benar-benar menyelamatkan harga dirinya, atau justru perlahan-lahan menghancurkan esensi kejujuran dalam pernikahan kami? Saat itu yang kupikirkan hanyalah, selama Agung tidak tahu dan selama ia bahagia, aku bisa menanggung beban diam ini. Aku bisa menjadi Iron Lady di kantor, dan neni rendahan di rumah. Demi mahar keseimbangan yang selama ini ku coba pertahankan. Namun, aku tidak tahu, ketenangan palsu ini akan segera mencapai batasnya, dan Dina sudah siap menarik pelatuknya. Ketegangan di rumah semakin tak tertahankan. Sejak Ibu Puji dan Dina hadir, kata batas seolah dihapus dari kamus rumah tanggaku. Jika dulu mereka hanya menggunakan fasilitas, kini mereka mulai menuntutku menggunakan koneksiku di Bank Megakarsa untuk keuntungan pribadi mereka. Pagi itu, aku menemukan Ibu Puji sedang mengutak-atik ponselku. Wajahnya cemas. "Aziza, tolong bantu ibu," katanya.
dengan nada yang berubah manis. Nada yang hanya ia gunakan saat membutuhkan uang. Ini Dina. Kartu kredit tambahannya macet. Tagihannya sudah membengkak sekali, Zi. Tolong kamu, kan manajer di sana, hubungi saja temanmu. Minta mereka bereskan dulu. Aku menarik napas panjang. Ibu, aku manajer senior di bidang kredit dan keuangan. Aku tidak bisa membereskan tagihan. Itu namanya penyalahgunaan wewenang dan manipulasi data. Dina harus bertanggung jawab. Ekspresi Ibu Puji langsung berubah tajam. Alah, kamu ini sok berintegritas. Hanya masalah uang segitu saja repot. Apa gunanya punya menantu orang bank kalau tidak bisa membantu keluarga suami? Jangan-jangan gajimu juga tidak seberapa. Hanya gaya-gayaan saja di bank itu. Aku hanya bisa terdiam. Inilah yang paling menyakitkan. Mereka mengira jabatanku itu rendahan dan gaji Agung yang kusuntik adalah harta terbesar kami. Aku menelan kekesalan. Demi menghindari keributan yang bisa didengar Agung, akhirnya aku yang menalangi tagihan Dina, menggunakan uang dari rekening rahasiaku, bukan dari uang yang kuanggap uang rumah tangga. Tuh, kan? Bisa. Bilang saja dari awal, cibir Ibu Puji puas. Sama sekali tanpa rasa bersalah. Momen-momen seperti ini membuatku semakin meragukan pilihan hidupku. Apakah aku benar-benar menyelamatkan harga diri Agung? Atau justru memelihara monster konsumtif yang akan melahap kami berdua? Di tengah kekacauan itu, Agung sesekali menunjukkan tanda-tanda kecurigaan, kecil dan rapuh. Zi, aku cek rekening gajiku kok saldonya aneh ya. Bulan ini lebih besar 2 kali lipat dari biasanya, padahal targetku nggak tercapai. Tanyanya suatu malam, sambil melihat layar laptopnya dengan dahi berkerut. Jantungku sempat mencelos. Ini adalah misteri yang kusimpan. Jika Agung mulai mempertanyakan detail finansialnya, semua akan terbongkar. Oh itu mas, kataku dengan cepat dan tenang. Aku baru saja mencairkan dana dari investasi reksadana kecil yang mas bilang lupakan beberapa tahun lalu. Lumayan kan? Itu rezeki dari hasil kerja keras mas juga. Mungkin bank tempat mas kerja sedang baik hati. Sebelum Agung sempat bertanya lebih jauh, Ibu Puji muncul. Sudah Agung, jangan banyak tanya. Namanya juga rezeki. Kamu ini, istri sudah melayani dengan baik, rezeki datang. Itu namanya berkat. Kamu itu memang anak ibu yang paling berbakti, makanya Tuhan balas dengan uang banyak. Seketika, Agung tersenyum, semua kerutan di dahinya hilang. Ia dengan mudah termakan manipulasi ibunya. Menganggap rezeki itu datang karena keberbaktiannya, bukan karena istrinya yang bekerja hingga larut malam di lantai 20. Aku merasa muak, tetapi lega karena Agung kembali buta. Aku harus lebih berhati-hati. Puncaknya terjadi minggu ini. Dina, yang baru saja bebas dari tunggakan, mendatangi meja makan dengan wajah ceria dan tanpa malu. Mbak Aziza, aku mau ke Bali seminggu. Perlu uang saku 15 juta. Bayarin ya. Semua teman-temanku sudah pesan hotel bintang 5. Masa aku enggak? Katanya santai. Aku menggeleng. Kali ini rasa lelahku sudah melewati batas kesabaran. Dina, kali ini tidak. 15 juta itu terlalu besar untuk uang saku liburan. Aku bisa membantumu mencari hotel yang lebih terjangkau, tapi tidak membayar foya-foyamu. Dina melotot. Pelit sekali sih. Bilang saja kamu iri karena nggak bisa liburan. Kamu kan cuma istri numpang yang kerjanya kaku. Aku mendiamkannya. Aku sudah terbiasa dengan penghinaan itu. Tapi kemudian Dina berlari ke kamar Ibu Puji. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku hanya menunggu waktu. Dan benar saja. Malam itu, saat aku sedang menyelesaikan laporan penting di laptop, ponsel Agung berdering. Itu Ibu Puji. Aku bisa mendengar suaranya yang melengking dari kamar sebelah. Memutarbalikkan fakta dengan sempurna. Agung, kamu dengar ibu baik-baik. Istrimu ini sungguh pelit. Anakmu minta uang saku liburan ke Bali. Dia tidak kasih. Dia menolak. Padahal dia ini tinggal di rumahmu, makan dari rezekimu. Dia tidak tahu terima kasih. Kamu harus bertindak, nak. Aku menutup laptopku perlahan. Aku tahu, pertunjukan sandiwara ini akan segera mencapai adegan klimaksnya. Harga diri Agung akan ditiup oleh Ibu Puji, dan aku yang akan menjadi korbannya. Aku menunggu, dengan hati yang terasa dingin. Biarlah, aku sudah siap. Sudah terlalu lama aku berdiri di tepi jurang ini. Suara Ibu Puji dari kamar sebelah baru saja berhenti. Tiba-tiba, pintu kamar kami terbuka dengan dentuman keras. Agung berdiri di ambang pintu, matanya merah menyala, dipenuhi amarah yang bukan berasal dari dirinya. Ini adalah amarah yang dipupuk oleh rasa tidak aman dan hasutan dari ibunya. Ia tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan apapun.
Aku bahkan belum sempat berdiri dari kursi. Azizah, apa-apaan kamu? Kenapa kamu menolak Dina? Kenapa kamu membuat ibu menangis? Teriak Agung, suaraku menggema di kamar yang sunyi. Aku berusaha tenang. Mas aku sudah bilang, aku tidak bisa membiayai liburan yang tidak perlu. Itu pemborosan. Dan Dina sudah punya kartu kredit, dia bisa... Pemborosan katamu? Agung memotongku dengan suara yang lebih tinggi, mendekat ke arahku. Wajahnya begitu dekat hingga aku bisa melihat betapa terlukanya ia. Bukan karena Dina atau Ibu Puji, tapi karena ia merasa posisinya sebagai suami dan kepala keluarga dipertanyakan. Kamu pikir kamu siapa? Mengatur-atur uang di rumah ini. Semua fasilitas ini, semua yang kita punya, itu hasil kerja keras siapa, Azizah? Aku yang banting tulang, aku yang naik turun di kantor cabang itu. Kata-kata itu seperti jarum es yang menusuk. Aku menahan diri untuk tidak menyebutkan posisiku, gajiku, atau semua transfer yang kusamarkan. Aku masih berharap akal sehatnya muncul. Mas, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku hanya ingin kita lebih. Semua uang itu hasil kerja kerasku. Teriakan Agung itu, kalimat itu, adalah plot twist paling menyakitkan dalam hidupku. Ia mengucapkan kalimat itu dengan keyakinan penuh, dengan kemarahan yang meluap, seolah-olah pengorbananku selama bertahun-tahun untuk menjaga ilusi tersebut telah berbalik menjadi peluru yang ditembakkannya ke jantungku. Harga diri yang selama ini ku coba jaga, ternyata memberinya lisensi untuk menghinaku. Air mataku tidak jatuh, tetapi ada sesuatu yang pecah di dalam diriku. Bukan hati tapi kesabaran. Itu adalah suara benturan antara integritasku sebagai profesional dan kebodohanku sebagai istri. Jangan bertingkah seolah kamu yang paling berjasa. Lanjut Agung mengunci pandanganku. Kalau kamu tetap pelit dan tidak menuruti ibu, aku akan ceraikan kamu. Pikirkan baik-baik. Ia kemudian berbalik dan membanting pintu kamar, meninggalkan keheningan yang memekakkan. Aku duduk membeku selama beberapa menit. Aku akan ceraikan kamu. Ancaman itu tidak membuatku takut, tetapi membebaskanku. Aku sadar, mahar keseimbangan yang kubangun di atas kebohongan tidak pernah ada harganya. Rumah ini tidak pernah tenang, dan Agung tidak pernah benar-benar bahagia. Ia hanyalah boneka yang digerakkan oleh harga diri rapuh dan ambisi materialistis ibunya. Ucapan itu menjadi titik akhir. Pengorbanan berakhir. Malam itu juga, setelah aku memastikan Ibu Puji, Dina, dan Agung sudah terlelap, aku bangkit dari tempat tidur. Aku tidak menyalakan lampu. Cahaya bulan yang masuk ke kamar menjadi saksi bisu. Aku duduk di meja kerjaku, membuka laptop, dan memasukkan password yang membawaku masuk ke sistem internal Bank Megakarsa. Aku kembali menjadi Iron Lady dari lantai 20. Ini bukan lagi urusan pribadi. Ini adalah penutupan proyek yang gagal, yang harus dilakukan secara profesional. Tanganku mulai bergerak cepat dan sistematis. Pertama, aku menghubungi Chief of Treasury melalui jalur aman. Aku mengeluarkan perintah untuk menarik semua fasilitas kartu kredit tambahan atas nama Agung dan keluarganya dengan alasan abuse of facility dan high credit risk. Alasan yang sangat valid di mata bank. Kedua, aku membekukan rekening bersama kami. Rekening itu akan kosong begitu gajiku masuk. Semua transfer samar yang selama ini kuberikan ke rekening Agung, aku hentikan. Ketiga, yang paling berat dari sudut pandang profesional, aku membuat keputusan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang manajer senior. Aku menandatangani dan mengirimkan surat rekomendasi pemberhentian Agung dari cabang bank yang dipimpinnya. Tidak ada kompromi. Ia telah menjadi risiko bagi reputasi bank karena kedekatannya dengan staf senior yang kini akan bermasalah diriku. Alasan resmi, restrukturisasi dan temuan pelanggaran kecil. Terakhir, aku mengumpulkan semua dokumen penting. Surat-surat rumah yang menyatakan statusnya sebagai jaminan pinjamanku, bukti leasing mobil, sertifikat deposito atas namaku, dan pasporku. Aku memasukkan semuanya ke dalam koper kecil. Aku meninggalkan rumah yang selama ini kurawat dalam diam. Tidak ada rasa sesal, hanya kelegaan. Sebelum menutup pintu, aku menaruh sebuah catatan di meja makan. Sesuai keinginan Mas Agung dan Ibu, saya pergi. Semua sandiwara sudah usai. Hari esok akan menjadi hari kehancuran bagi mereka, dan kebebasan sejati bagiku. Aku tidak tidur malam itu. Aku menghabiskan sisa waktu dini hari di sebuah hotel butik di pusat kota. Bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk mengatur langkahku selanjutnya. Setelah menekan tombol kirim untuk surat rekomendasi pemecatan Agung dan perintah penarikan fasilitas bank,
Aku merasa seolah-olah telah membuang beban bertonton yang selama ini menindih bahuku. Aku kembali menjadi diriku yang sebenarnya, profesional yang efisien dan tak terhentikan. Pukul 07.00 pagi, saat seluruh keluarga Agung mungkin baru bangun dan bersiap menikmati kemewahan yang mereka anggap sebagai hak, aku sedang menikmati sarapan ringan, membaca berita ekonomi, dan menunggu laporan. Laporan pertama datang dari tim Treasury. Selamat pagi, Bu Azizah. Semua kartu kredit tambahan atas nama Mr. Agung Prasetya dan Miss Dina telah diblokir secara permanen. Limit kredit 0. Semua tagihan yang belum terbayar otomatis menjadi tanggungan pemegang akun utama. Sesuai prosedur, penarikan fasilitas sudah dilakukan, Bu. Ujar suara tegas dari telepon, mengonfirmasi tindakanku. Azizah, sang istri yang lemah, telah pergi. Yang ada kini adalah Azizah, sang eksekutif yang menerapkan aturan. Aku tersenyum tipis. Dampak langsung. Ibu Puji dan Dina pasti panik saat mencoba membayar kopi atau sarapan mereka, dan kartu mereka ditolak. Malu sosial adalah hukuman pertama bagi mereka yang gila kehormatan palsu. Sekitar pukul 09.00, aku mendapat laporan kedua, yang paling krusial. Bu, tim collection kami sudah bergerak. Kendaraan mewah dengan nomor polisi B987AZ sudah ditarik kembali ke pool bank. Surat penarikan leasing sudah ditempel di pintu rumah, lapor Head of Collection mobil, yang selama ini Dina dan Ibu Puji gunakan untuk pamer kemana-mana, kini sudah ditarik. Ironisnya, mereka pasti terkejut mengetahui bahwa mobil yang mereka banggakan itu ternyata bukan milik Agung, melainkan fasilitas leasing yang dijamin oleh jabatanku. Tanpa aku, jaminan itu gugur. Aku membayangkan kekacauan di rumah itu. Teriakan Ibu Puji, ratapan Dina, dan Agung. Agung pasti sedang dilanda kebingungan total. Harga dirinya yang rapuh kini dihantam oleh kenyataan finansial yang telanjang. Disinilah misteri yang kusimpan selama ini mulai terkuak bagi mereka, rumah itu. Mereka selalu menyebut itu rumah Agung. Namun, status rumah itu adalah jaminan dari kredit kepemilikan aset yang hanya bisa ditopang oleh gajiku dan jabatanku. Karena aku sudah meninggalkan rumah itu, dan secara hukum aku tidak lagi bertanggung jawab atas pengeluaran bersama, aku melampirkan surat pemberitahuan risiko dari bank. Isinya singkat. Dalam waktu 3x24 jam, bank berhak melakukan penyitaan properti. Aku tahu Agung akan panik. Ia pasti akan bergegas ke kantor pusat untuk mencariku. Berharap aku, si istri numpang yang ia hina, akan memohon maaf dan memperbaiki semuanya. Aku memutuskan untuk tidak hadir di kantor pusat hari itu. Aku mengatur semua urusanku melalui jalur remote dan meminta HRD untuk menyelesaikan bagian mereka. Tepat pukul 11.00 siang, laporan dari HRD masuk. Bu, Bapak Agung Prasetya sudah datang. Ia terlihat sangat panik. Kami sudah menyerahkan surat pemecatan resmi sesuai rekomendasi Ibu. Saat ini ia sedang diurus untuk proses exit interview. Kata staf HRD, aku hanya mendengarkan. Tidak ada kemenangan yang terasa manis, hanya rasa puas karena keadilan profesional telah ditegakkan. Agung bukan hanya kehilangan istri dan fasilitas mewah, ia kehilangan pekerjaannya, satu-satunya sumber penghasilan yang sesungguhnya, walaupun kecil, dan tempat ia menggantungkan harga dirinya. Ia kehilangan panggungnya. Aku menatap cermin. Wajahku yang semalam tegang kini terlihat lebih jernih. Aku sudah tidak perlu menjadi Azizah yang polos dan sederhana lagi. Aku memasang syal sutra di leher, mengenakan blazer power suit yang selama ini kusimpan, dan menghubungi asisten pribadiku untuk menjemput. Kita ke kantor cabang Bank Megakarsa di Bali. Ada urusan merger yang harus diselesaikan segera, perintahku. Aku meninggalkan Jakarta, tempat di mana aku mengorbankan integritasku demi cinta yang sia-sia. Pemutusan total sudah terlaksana. Sekarang giliran Agung dan keluarganya menghadapi kenyataan pahit yang mereka ciptakan sendiri. Mereka telah merampas kekayaan dan harga diriku, dan kini mereka akan kehilangan segalanya. Aku mendarat di Bali. Udara yang lebih hangat, aroma dupa, dan birunya laut langsung menghilangkan sisa-sisa debu drama Jakarta dari pikiranku. Aku berada di tengah-tengah urusan merger penting, pekerjaan yang sepadan dengan jabatanku, dan jauh dari teriakan histeris Ibu Puji. Namun, drama itu tetap mengejarku, melalui laporan-laporan dari Jakarta. Aku menerima laporan WhatsApp dari mantan asistenku, yang kini dengan loyalitas tinggi hanya melapor padaku, bukan pada Agung yang sudah dipecat. Pesan, Bu, situasinya di rumah mantan Ibu sangat kacau. Tim koleksi bank sudah menempelkan surat pemberitahuan penyitaan.
Mereka diberi waktu 3-24 jam untuk mengosongkan rumah. Aku menutup mata sejenak. Inilah momen di mana misteri tentang aset itu terkuak sepenuhnya bagi Agung. Ia bukan hanya kehilangan mobil dan kartu kredit, ia kehilangan rumah yang ia yakini sebagai mahkota harga dirinya. Rumah yang ia gunakan untuk merendahkanku kini menjadi penjara bagi mereka. Lalu ada laporan tentang Agung sendiri. Ia tidak kembali ke rumah. Ia menghabiskan sisa harinya di lobi kantor pusat, mencoba memohon belas kasihan HRD. Ia menuntut bertemu dengan Ibu Bu. Ia bilang, ia tidak mungkin dipecat karena ia karyawan teladan. Ia bilang istrinya, maksudnya ibu, pasti hanya salah paham. Lapor HRD padaku melalui telepon. Dengan nada yang menahan tawa. Tolong ingatkan Bapak Agung bahwa surat pemberhentiannya sudah final dan mengikat secara hukum. Tidak ada tawar-menawar, jawabku dingin. Dan beri dia penjelasan lengkap mengapa gajinya tiba-tiba kosong. Tunjukkan bukti transfer rutin yang ia anggap bonus tak terduga. Aku ingin Agung menghadapi kebenaran secara total. Bukan hanya kehilangan fasilitas, tetapi juga fakta bahwa sumber keuangannya selama ini adalah istri yang ia hina, bukan dari kerja kerasnya. Tema harga diri versus realitas finansial kini memukul Agung telak. Keputusasaan keluarga Agung mencapai puncaknya di hari kedua. Karena rumah sudah disegel bank dan tidak ada uang sepeser pun, mereka tidak punya pilihan selain datang ke kantor pusat Bank Megakarsa di Jakarta. Aku melihat rekamannya melalui CCTV internal, sebuah pemandangan yang menyedihkan dan sekaligus sebuah konsekuensi yang adil. Agung, Ibu Puji, dan Dina berdiri di depan pintu lobi kaca. Agung yang biasanya rapi, kini tampak berantakan. Ibu Puji yang selalu mengenakan perhiasan besar kini pucat pasi. Dan Dina yang biasanya selalu menenteng tas mewah tampak lusuh. Mereka mencoba masuk tetapi dihalau oleh satpam. Aku bisa melihat Ibu Puji berteriak-teriak, menyebut namaku, meminta pertanggungjawaban. Agung, yang masih merasa berhak, mencoba mendobrak pintu. Panggil Aziza, panggil istriku. Dia harus menyelesaikan ini. Dia tidak bisa lari dari tanggung jawab. Teriak Agung, terlihat jelas dari gerak bibirnya. Istriku? Ia ingat aku adalah istrinya hanya saat ia terdesak. Kemudian, terjadi momen yang menjadi simbol kekalahan mereka. Karena tidak bisa masuk dan diancam akan dilaporkan ke polisi, mereka bertiga jatuh tersungkur di lantai marmer lobi. Mereka mulai menangis, bersujud. Agung bersujud, bukan di hadapanku, tetapi di hadapan simbol korporasi yang selama ini memberinya harga diri palsu. Ibu Puji yang gila hormat, bersujud di depan pandangan puluhan karyawan dan pengunjung. Dina, si sosialita dadakan, bersujud memohon belas kasihan. Aku melihat pemandangan itu dari iPad-ku di Bali, tanpa ekspresi. Tidak ada rasa senang yang meledak-ledak, hanya kepastian. Mereka sudah jatuh. Mereka sudah mencapai titik nadir. Mereka sudah kehilangan segalanya. Rumah, mobil, pekerjaan, dan yang paling penting bagi mereka, harga diri sosial di mata orang banyak. Aku menutup iPad. Tugas sudah selesai. Aku tidak perlu ada di sana untuk melihat kehancuran mereka. Keputusasaan keluarga Agung sudah terkonfirmasi. Aku telah menukar kepedihan hatiku dengan kebebasan sejati, dan kini aku bisa menatap Laut Bali dengan tenang. 2 bulan berlalu sejak total disconnect itu. Aku tidak kembali ke Jakarta. Bank Megakarsa, yang melihat performa cemerlangku dalam mengelola krisis merger di Bali, dan yang menyadari integritas serta kemampuanku yang luar biasa, segera memberikan promosi. Aku kini menjabat sebagai Direktur Keuangan Regional, membawahi operasional di beberapa pulau. Aku sudah melampaui posisi manajer senior. Sebagai bentuk pelampiasan hobi dan perayaan atas kebebasan, aku membeli sebuah villa kecil dengan pemandangan langsung ke laut di Bali dan mengubahnya menjadi resort butik. Aku menyebutnya The New Horizon. Suatu pagi, aku harus kembali ke Jakarta untuk menandatangani beberapa dokumen penting di kantor pusat. Aku duduk di mobil dinas baruku, dijemput oleh driver pribadi. Saat aku memasuki lobi Bank Megakarsa, lobi yang sama di mana Agung dan keluarganya bersujud, semua mata tertuju padaku. Aku mengenakan blazer putih bersih, berjalan dengan langkah percaya diri. Aku adalah figur yang sangat berbeda dari istri numpang yang mereka kenal. Aku baru saja akan memasuki lift pribadiku, ketika suara-suara panik terdengar dari arah pintu masuk. Azizah, tunggu Azizah! Aku berbalik perlahan. Di belakang pintu kaca lobi, Agung, Ibu Puji, dan Dina telah berhasil menyelinap masuk. Mereka tampak kurus, kuyu, dan pakaian mereka lusuh. Mereka berhasil lolos dari pengawasan petugas, mungkin karena penampilannya yang kini tak lagi mencolok.
Ini adalah klimaks yang aku tahu akan terjadi. Mereka berlari ke arahku. Agung menjatuhkan diri ke lantai, memegang pergelangan kakiku. Azizah, tolong. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Kembalilah. Kami tidak punya apa-apa lagi. Semua aset ditarik. Aku dipecat. Tolong. Demi rumah tangga kita. Air matanya tumpah. Ibu Puji juga bersujud. Tangisan palsu yang biasanya ia gunakan kini terdengar tulus. Penuh keputusasaan. Nak Azizah, ibu mohon. Ibu yang salah. Ibu janji tidak akan ikut campur lagi. Jangan biarkan anak ibu menderita. Kami tinggal di kontrakan sempit sekarang. Kami kelaparan. Dina hanya bisa menangis sesenggukan, memohon belas kasihan. Aku berdiri tegak, tinggi, dingin. Aku menarik kakiku dari genggaman Agung, lalu melangkah ke pintu kaca, menatap mereka bertiga dari balik kaca pengaman. Ini adalah jarak yang sempurna, dekat tapi tak tersentuh. Aku melihat kehancuran total di mata mereka, dan aku menyadari bahwa hukuman finansial sudah berubah menjadi hukuman sosial. Aku menghela napas, suaraku datar, tanpa emosi, dan cukup keras agar didengar oleh beberapa staf yang menonton. Maaf, kataku, menunjuk mereka satu persatu. Saya tidak mengenal mereka bertiga. Aku kemudian menoleh ke satpam dan driver pribadiku. Tolong antar mereka keluar, dan pastikan mereka dimasukkan ke daftar hitam pengunjung. Ini masalah pribadi yang sudah saya selesaikan secara profesional. Aku masuk ke dalam lift, dan pintu perak itu tertutup, memisahkan diriku dari masa lalu yang beracun. Penutup dan kemenangan sejati beberapa bulan kemudian, aku sudah sepenuhnya menetap di Bali. Resortku berkembang pesat, dan pekerjaanku sebagai direktur regional memberiku kepuasan yang tak pernah kucapai saat aku menyamar sebagai istri sederhana. Kabar tentang Agung dan keluarganya sampai ke telingaku melalui jaringan mantan kolega. Balas dendam sosial itu terwujud dengan sendirinya. Agung, si pegawai bank yang bangga, kini bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Ibu Puji, si wanita gila hormat, menjadi buruh cuci. Dina, si sosialita, bekerja di warung makan kecil dan bersembunyi karena namanya masuk daftar hitam bank akibat tunggakan dan penipuan fasilitas kredit. Mereka menjadi kisah peringatan di kalangan sosialita Jakarta. Jangan bermain-main dengan integritas orang lain. Aku tersenyum tipis ketika mendengar kabar itu. Keadilan, rupanya tidak perlu dicari mati-matian. Ketika kamu memilih untuk memprioritaskan diri dan integritasmu, terkadang keadilan itu datang sendiri. Menghancurkan mereka yang mencoba menghancurkanmu. Aku telah membayar mahar keseimbangan itu dengan air mata dan harga diri. Tetapi kini, aku telah memenangkan segalanya. Karierku, kebebasanku, dan hidupku. The Iron Lady sudah menemukan surga tropisnya. Ya, dan di sana, tidak ada tempat untuk Agung, Ibu Puji, maupun Dina.